Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengedukasikan teman-teman tentang sampah beserta solusi-solusi untuk mengatasi sampah. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Dampak-dampak sampah terhadap lingkungan seperti pencemaran tanah, pemanasan global atau emisi dan rumah kaca, sumber penyakit, banjir, dan menyebabkan bau busuk pada lingkungan. Nah, apa yang teman-teman lihat tadi itu ialah contoh dari pencemaran air pada lingkungan. Dampaknya itu cukup banyak. Yang pertama, rusaknya ekosistem. Yang kedua, penurunan kualitas air. Yang ketiga, pendangkalan sungai. Yang keempat, penyebaran penyakit air. Yang kelima, transportasi zat kimia berbahaya. Yang keenam, bau pada lingkungan sekitar. Halo teman-teman. 3R adalah metode pengelolaan sampah yang terdiri dari Reduce atau mengurangi, Reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. prinsip ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah, menghemat sumber daya, dan meminimalisir pencemaran lingkungan. dengan memprioritaskan pengurangan sampah dari sumbernya sebelum melakukan daur ulang. Ikuti kami terus untuk menunjukkan contoh dari 3R ya. Ayo. Bil. Itu apa sih? Ini adalah contoh dari reuse, yaitu mengumpulkan nasi sisa untuk ayam sama seperti cangkang telur. Daripada dibuang jadi sampah organik yang menghasilkan gas metana, nasi itu digunakan kembali sebagai sumber energi atau pakan buat ayam. Ini cara paling efisien buat mengelola sisa makanan. Memilah sampah botol atau raw recycle, pendukung daur ulang, memilah botol atau terutama botol plastik atau kaca adalah langkah awal dari recycle. Dengan memilahnya, botol itu jadi punya peluang besar buat didaur ulang menjadi produk baru oleh pabrik atau pengrajin. Bukannya cuma berakhir jadi sampah abadi di TPA. Nah, jadi teman-teman, kami udah mengumpulkan cangkang telur yang berasal dari limbah rumah tangga ke sini. Jadi, ini tuh adalah raw reuse atau penggunaan kembali. Ini biasanya masuk ke reuse. Kita memakai cangkang telur itu buat pupuk tanaman, kerajinan, tangan, atau pengusir hama di kebun. Artinya, kita menggunakan kembali limbah tersebut untuk fungsi lain tanpa melalui proses pabrik yang rumit. Pernah kepikiran nggak, sisa sayuran dan kulit buah yang kita buang tiap hari itu sebenarnya bukan sampah. Itu adalah nutrisi yang terputus dari siklusnya. Contohnya kulit pisang. Di TPA, sampah organik yang menumpuk malah jadi masalah karena menghasilkan gas metana. Tetapi di tangan kita mereka cukup jadi emas hitam. Cukup dipilah, dicacah, dan diamkan dalam proses pengukusan. Mikroorganisme bakal bekerja gratis buat kita, mengubah limbah dapur jadi pupuk organik yang kaya unsur hara. Tanaman jadi subur, tanah jadi gembur, dan kita nggak perlu lagi ketergantungan sama pupuk kimia yang mahal. Mengompos itu cara paling keren buat bilang terima kasih ke bumi. Jadi, yuk mulai pilah dari sekarang. Ubah sisa makananmu jadi kehidupan baru. Karena bumi nggak butuh sampah kita, tapi butuh kepedulian kita. Semangat mengompos! Halo teman-teman, tahu nggak sih kalau cara kita ngelola sampah organik itu beda-beda? Nggak semua harus ditimbun di tanah. Jadi hari ini kita bakal bongkar 3 jenis kompos populer yang bisa bikin tanaman makin bahagia. Simak sampai habis ya.
Jadi, yang pertama itu ada kompos aerob. Ini, kompos aerob itu merupakan metode paling alami yang butuh bantuan udara. Caranya kayak gimana sih? Jadi, caranya itu pertama, sampah hijau seperti sisa sampah sayuran atau buah-buahan itu dicampur sampai coklat seperti daun kering ataupun seperti kardus bekas. Kuncinya itu hanya satu, yaitu rajin dibalik seminggu sekali supaya oksigen masuk dan cocok banget buat teman-teman yang punya halaman luas. Jadi bisa dicoba ya. Nah, yang kedua itu ada vermicompost atau bantuan cacing. Nah, ini sih paling efisien. Jadi, kita minta bantuan pasukan khusus alias cacing tanah. Biasanya jenis Lumbirux atau Rubellus. Cacing ini bakal makan sampah organik kita dan ngeluarin kotoran atau yang dinamain kascing. Yang gizinya itu luar biasa banget tinggi buat tanah. Hasilnya kayak gimana sih? Nah, jadi hasilnya itu sangat cepat dan nggak bau ya, dan juga sangat subur untuk tanah. Nah, lalu yang ketiga itu ada kompos bokashi atau metode fermentasi. Yang terakhir itu buat yang tinggal di apartemen atau lahan sempit. Ada bokashi, bedanya kalau yang ini tuh dipakai metode anaerob atau tanpa udara. Sampah daur tinggal dimasukin ke wadah kedap lalu disemprot dengan cairan AM4. Apa sih kelebihannya? Nah, jadi kelebihannya itu kita bisa ngolah sisa daging atau nasi yang biasanya dilarang di kompos biasa. Jadi, mana yang paling cocok buat teman-teman? Mau yang santai di halaman, pakai bantuan cacing, atau yang praktis di dalam rumah? Apapun pilihannya, yang penting berhenti buang sampah organik ke TPA. Yuk, mulai mengompos sekarang. Ayo, ayo. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik, yaitu membawa piring untuk membeli makanan, sehingga kita tidak perlu memakai plastik untuk menampung makanan tersebut. Hai teman-teman, jadi kali ini aku mau aku hari ini mau jajan di koperasi sekolah. Jajan apa ya? Apa deh, ayo let's go. Jadi kali ini aku jajannya bawa tote bag karena kita mengurangi sampah plastik ya. Sabar. Maaf ya teman-teman, soalnya tadi ada halangan, ada orang yang duduk di jalan. Ini aku sedang OTW ke maaf permisi. Halo teman-teman, jadi aku mau nanya nih, Teh, kalau misalkan kita beli tote bag, terus sampah makanan yang dari plastiknya itu dikemanain? Nah, jadi kalau misalkan sampah plastik dari jajanan yang sudah kita beli tuh, kita tuh bisa contohnya kita gunting kecil-kecil dan kita masukin ke botol. Terus kita bisa jadi ecobrick, dan ecobrick itu kan bisa dibuat apa aja. Jadi itu akan mengurangi sampah. Sedangkan kalau misalkan kita pakai tote bag itu kan akan sedikit mengurangi ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman, intinya kalau misalkan ada sampah plastik di rumah, kita bisa memilah sampah itu jadi kecil-kecil terus jadi ecobrick. Terus kita juga bisa memilah antara sampah plastik sama sampah yang bukan plastik, jadi kayak sampah organik, anorganik gitu. Nah, sekarang ayo aku jajan. Yuk. Jadi aku mau diminum dulu yang pertama ya. Aku minum apa ya? Tapi teman-teman ya aku beli ini aja deh. Susu. Ini satu. Ini satu. Oh my god, chicken. Ya, I love you chicken. Kamu video aku bilang I love you chicken. Iya. Nanti bisa di-cut. Oh, aku bayar ini.
Nih, masuk kantong. Jangan senang hati, jangan. Awalnya limbahnya selesai. Ini benar ini. Semua aku Rafli Dukuta. Tahukah kalian, sampah plastik berpotensi menjadi polutan dan menjadi ancaman kerusakan lingkungan. Setiap tahunnya, sampah plastik yang berakhir di lingkungan, baik di sungai maupun di lautan, dapat berdampak buruk terhadap ekosistem dan manusia karena tidak dapat terurai secara sempurna. Satu sampah plastik butuh waktu sekitar 10 sampai 500 tahun untuk terurai. 5 menit memakai sampah plastik, 500 tahun terurainya. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, aku menggunakan tumbler dan kotak makan untuk mengurangi sampah plastik. Tanpa kita sadari, dengan menggunakan tumbler dan kotak makan ini, kita melakukan misi reduce dan reuse, mengurangi sampah plastik dan memilih barang yang bisa digunakan kembali dan juga ramah lingkungan. Dengan beralih dari pemakaian plastik ke kotak makan dan tumbler, dapat membantu Indonesia mencapai target 30% pengurangan sampah plastik. Yuk pakai tumbler dan kotak makan untuk mengatasi plastik. Nah, mari kita belajar bersama untuk memiliki kesadaran dan kemauan untuk kita semua. Nah, itu dia teman-teman contoh-contoh dari menjaga lingkungan sekitar dalam rangka mengurangi sampah dengan menerapkan 3R. Jangan lupa diterapkan di rumah kalian ya, teman-teman. Dadah.